Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dasri Rajab SH.MH, Bapak Dr. Harithram Priskap SH.MH MM, dan Bapak Tri Mamunandar SH.MH, selaku dosen pengampu mata kuliah penghantar hukum Indonesia yang berbahagia. Kami dari kelompok 5, kelas E, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, angkatan 2021. Di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami pelajari dalam mata kuliah Penghantar Hukum Indonesia. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya G. Febiola Sirait dari kelas E dengan NIM B1A1211189. Nama saya Sultan Al-Farizi dengan NIM B1A1211190. Nama saya Muhammad Akbar Syauki. Nama saya Nazwa Afifah Amar dengan NIM B1A1211193. Nama saya Rizky Putra Mubarak dengan NIM B1A121194. Pembahasan materi pertama mengenai penghantar hukum Indonesia akan saya mulai. Penghantar hukum Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu penghantar hukum Indonesia yang memiliki arti yaitu menghantarkan pada tujuan tertentu. PHI diperkenalkan dalam bahasa Belanda, yaitu inleiding, atau dalam bahasa Inggrisnya introduction. Sedangkan dalam hukum Indonesia itu dimaknai hukum yang berlaku di Indonesia. Kata tata hukum diartikan sebagai suatu susunan yang memberikan tempat yang sebenarnya pada aturan-aturan hukum itu. Tata hukum yang berlaku pada suatu tempat atau waktu tertentu disebut dengan hukum positif. Hubungan antara PHI dan PIH adalah sebagai berikut. Persamaan antara PHI dan PIH adalah berobjek tentang hukum. Sedangkan dalam perbedaannya, yaitu PHI itu mempelajari hukum positif di Indonesia. Sedangkan PIH itu mempelajari dasar-dasar ajaran hukum umum. Berikutnya adalah tujuan mempelajari PHI, Penghantar Hukum Indonesia. Itu adalah untuk mengetahui macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Sampai saat ini, di antara para sarjana hukum masih belum dapat mengartikan kata hukum itu secara universal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat dua sarjana yang terkemuka, yakni Van Kant, yang berpendapat bahwa para ahli hukum masih juga mencari suatu pengertian atau rumusan yang tepat mengenai pengertian hukum. Yang kedua adalah L.J. van Apeldoorn, yang berpendapat bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam. Dengan demikian bahwa pengertian hukum itu dapat diartikan oleh masing-masing orang dengan persepsinya masing-masing. Dari penjelasan yang diberikan oleh para sarjana bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur. Yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, terhadap pelanggaran hukum atau peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas. Selanjutnya, dapat juga dikemukakan ciri-ciri dari hukum, yaitu yang pertama adanya perintah atau suatu larangan. Yang kedua adalah perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Setelah itu ada sekurang-kurangnya 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang
di negara-negara pada saat ini. Adapun sistem-sistem tersebut adalah yang pertama, sistem hukum Eropa atau kontinental. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang keempat, sumber hukum Islam. Saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia. Sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum secara formil dan sumber hukum secara material. Sumber hukum secara formal itu melihat format atau wujud dari mana kita dapat melihat isi hukum tersebut. Nah, yang termasuk ke dalam contoh atau hukum formil itu Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang atau Perpu, keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan, jurisprudensi, konvensi, traktat, dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan yang kedua, sumber hukum secara material, yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Contoh yang termasuk ke dalam hukum material yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, hukum adat ketatanegaraan. Yang ketiga, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum tata negara. Yang pertama, istilah hukum tata negara atau HTN dapat pula disebut sebagai hukum negara, yang merupakan padanan dari bahasa Belanda yaitu Stadrecht, dalam bahasa Inggris Constitutional Law, dalam bahasa Jerman Verfassungsrecht, dan dalam bahasa Prancis Droit Constitutionnel. Adapun M. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim memberikan definisi hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azazinya. Selanjutnya, untuk masalah ketatanegaraan yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, struktur umum organisasi negara. Yang kedua, lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, hak keuangan negara, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Lalu selanjutnya, hukum tata negara Indonesia. Itu bersumber kepada yang pertama, sumber hukum material. Ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pancasila. Yang kedua, sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal hukum tata negara Indonesia dapat dilihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Nah, disebutkan juga bentuk-bentuk negara dapat dibedakan menjadi yang pertama negara kesatuan atau unitaris, yaitu negara yang bersusun tunggal. Bentuk negara kesatuan ini dapat berbentuk yang pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengurus diri sendiri atau otonomi daerah yang disebut daerah swatantra. Yang selanjutnya ada negara serikat atau federasi, yaitu negara yang bersusun jamak. Menurut Leon Duguid, bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh cara menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara itu menduduki kekuasaannya. Bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi yang pertama kerajaan atau monarki, adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun. Yang kedua, republik atau berasal dari bahasa Latin republica yang berarti kepentingan umum, adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa bentuk dari negara Indonesia?
Kalau dilihat dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari ketentuan pasal tersebut, maka secara tegas telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan atau unitaris. Maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat negara atau stat juga. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Yang dikenal ada dua sistem pemerintahan. Yang pertama sistem pemerintahan presidentil dan sistem parlementer. Yang terakhir ada lembaga-lembaga negara. Setelah perubahan Undang-Undang 1945 terjadi perubahan terhadap lembaga-lembaga negara, di mana Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dihapus dalam hasil perubahan keempat. Selain ada pengurangan, juga ada penambahan, yaitu adanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan juga adanya Dewan Perwakilan Daerah. Saya akan membahas materi tentang hukum administrasi negara. Yang pertama adalah pengertiannya, meliputi dalam 3 arti, yaitu pertama sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintahan atau sebagai institusi politik. Artinya adalah seluruh organ yang berada di bawah pemerintahan. Yang kedua adalah sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu kegiatan pemerintahan, artinya kegiatan tersebut mengurusi tentang kepentingan negara. Yang ketiga adalah sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang. Istilah hukum administrasi negara dalam bahasa Inggris disebut administrative law dan dalam bahasa Belanda administrative recht, dan Verwaltungsrecht dalam bahasa Jerman, dan Droit administratif dalam bahasa Prancis. J. Oppenheim mendeskripsikan HAN atau hukum administrasi negara ini adalah mengatur negara dalam keadaan bergerak atau disebut dengan Staat in Beweging, sedangkan HTN mengatur negara dalam keadaan diam atau Staat in Rust. Untuk kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis, artinya secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum, dan juga perbuatan-perbuatan non-yuridis. Perbuatan hukum recht handling administrasi negara ini meliputi yang pertama adalah penetapan, yang kedua adalah rencana, ketiga adalah norma jabaran, dan keempat adalah legalisasi semu. Penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu, maka setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak atau menjalankan tugasnya harus didasari suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang dalam menjalankan pemerintahan itu adalah menyangkut dalam 2 hal, yaitu yang pertama adalah hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan, itu juga disebut dengan dalam arti sempit. Yang kedua adalah hak untuk secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya, itu dalam arti luas. Cara memperoleh wewenang pemerintahan oleh pejabat administrasi negara dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni yang pertama adalah atribusi, delegasi, dan mandat. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan administrasi yang baik memiliki 2 golongan, yaitu pertama adalah asas mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah asas mengenai kebenaran fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik diperkenalkan oleh G.A. van Volje pada tahun 1953, oleh Cranch de Roy dirangkum ke dalam 11 butir asas-asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, yang terdiri dari yang pertama adalah asas kepastian hukum, disebut dengan principle of legal certainty. Yang kedua adalah asas keseimbangan, principle of proportionality. Yang ketiga adalah asas kesamaan, principle of equality. Yang keempat adalah asas bertindak cermat, principle of carefulness. Yang kelima adalah asas motivasi, principle of motivation. Yang keenam adalah asas larangan mencampur adukan kewenangan, principle of non-misuse of competence. Yang ketujuh adalah asas kejujuran dalam bertindak. Kedelapan adalah asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang. Kesembilan adalah asas pengharapan. Ke-10 adalah asas meniadakan akibat keputusan yang batal. Ke-11 adalah asas perlindungan atas pandangan hidup.
Kota Baru.